Halo teman-teman, ketemu lagi di Mickey Little Pastry. Di Tips Baking bersama Mickey hari ini, sesuai di judul ya, kita akan membahas tips gimana sih caranya membuat kue kering yang renyah dan tahan lama. Renyah dan tahan lama gimana sih? Kan habis ini kita mau ada lebaran ya, udah kurang lebih 1-2 bulan lagi. Kita akan mulai lebaran, otomatis identiknya kalau lebaran sudah pasti kita acara kumpul-kumpul dengan keluarga dan di sana ada cookies. Cookies ini bisa juga ada yang teman-teman mungkin buat sendiri di rumah atau mungkin ada teman-teman yang berjualan open PO, bikin pesanan cookies pun juga banyak, variasinya juga banyak. Wes, benar-benar kalau bikin cookies itu nggak ada batasan ya, teman-teman mau bikin yang khas seperti apapun itu bisa. Cuman yang apa ya, populer seperti nastar, semprit, kastengel itu yang paling umum. Tapi dari semua cookies itu pasti masing-masing punya kesamaan yang kurang lebih sama. Khususnya hal cookies yang renyah. Jadi kita kan pasti mau yang renyah dan tahan lama. Apalagi teman-teman yang jualan kan pesanan cookies ngerti sendiri, bikinnya satu. Nggak selesai-selesai. Kalau pesanan banyak, otomatis nggak mungkin dong, cuman 1-2 hari sebelum hari pesanan, deadline-nya pesanan ya, itu kita baru bikin. Kadang harus kita buat dulu bisa seminggu, 2 minggu. Bahkan untuk beberapa teman-teman yang sekelas industri pun bisa membuatnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum. Nah, gimana sih caranya bikin agar tetap renyah, biarpun cookies ini udah kita buat selisih dari saat makan ya, itu bisa 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Yang pertama, tips paling gampang pertama adalah pakai perenyah. Perenyah cookies lumayan populer. Ini istilahnya jalan pintas paling instan. Kalau perenyah cookies paling umum, kalau dulu teman-teman bilangnya emplek, sekarang namanya kalau nggak salah udah jadi emulplek. Itu jadi dia bentuknya bubuk, tinggal dicampurkan ke adonan, dia fungsinya menambah kerenyahan dan untuk keawetan dari cookies yang teman-teman buat. Tapi untuk perenyah cookies ini fungsinya adalah opsional ya. Jadi tidak perlu, nggak harus pakai pun bisa juga untuk renyah. Cuman kalau untuk yang jangka panjang biasanya masih ditambahkan sedikit untuk booster, untuk membantu. Untuk dari segi penggunaannya sendiri, untuk perenyah cookies biasanya pemakaian itu 0,5% dari terigu. Jadi semisal di resep teman-teman pakainya 1000 gram atau 1 kilo terigu, pemakaian perenyah cookies itu biasanya cuma pakai sekitar 5 gram. Itu sudah cukup. Ya, tergantung dari jenis cookies, tapi secara umum kurang lebih 5 gram itu sudah cukup. Itu yang pertama untuk perenyah cookies. Kemudian yang kedua, dari proses pengocokan margarin. Proses pengocokan margarin, kalau teman-teman lihat di resep, apalagi lihat yang di baking demo ya. Di baking demo kan macam-macam nih chefnya, ada yang ngocoknya pelan, ada yang ngocoknya langsung cepet, ada yang ngocoknya cuman sebentar, ada juga yang lama. Itu bedanya apa sih? Sebenarnya beda pengocokan margarin di awal itu adalah mengatur tingkat kerenyahan dan kepadatan cookies yang teman-teman buat. Kalau mau cookies itu renyah, otomatis renyah itu harus dari pori-porinya banyak. Kalau pori-porinya banyak, digigit kan bisa lebih keras. Sedangkan kalau pori-porinya sedikit, digigit ini dia sedikit lebih padat. Nah, pengaruhnya di situ. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang biasanya cookies yang renyah-renyah, ringan, digigit seperti keras gitu, itu pengocokan margarinnya, fat atau butternya biasanya cenderung lama. Itu kalau mau yang benar-benar keras renyah. Seandainya kalau nggak mau terlalu keras renyah, karena ini ya tambahan, kalau keras renyah itu biasanya tekstur dari cookies kita sedikit lebih mudah patah. Jadi kalau misal nggak mau terlalu mudah patah seperti itu, mixernya cukup sebentar, umumnya cuman sekedar lembut. Sekedar lembut itu seperti bikin nastar. Nastar kan populer nih buat lebaran, kemudian buat acara seperti Natal, Tahun Baru Imlek, atau acara-acara lain pun nastar ini cukup favorit ya. Kemudian yang ketiga,
dari perbandingan jumlah fat dan jumlah tepung. Fat itu dalam artian bisa margarin, bisa butter, bisa BOS. Kemudian ada penambahan kuning telur. Nah, itu termasuk fat. Itu berbanding dengan bahan-bahan kering dalam artian yang terutama nih, itu terigu. Perbandingan semakin banyak fat, otomatis cookies teman-teman akan lebih ringan. Karena kan dia dikocok bisa lebih, pori-pori yang terbentuk ya dari pengocokan si fat atau margarin itu akan lebih banyak. Adonan ini akan lebih lemas, lebih mengembang. Tapi diperhatikan juga kalau terlalu banyak, kan fungsi dari fat ini kayak pengembang untuk volume biar dia bisa pori-pori. Sedangkan kalau tepung ini adalah bodi dasarnya. Mungkin kalau teman-teman nonton videoku yang sebelumnya tentang cake, prinsip dasarnya bisa dibilang hampir sama. Bahwa terigu ini adalah untuk bodi dari utama cookies. Jadi penggunaannya yang paling umum, jadi tidak perbedaan untuk butter cookies dan cookies umum sejenisnya ya, itu yang tidak terlalu hancur, jadi masih ada bodinya, tapi tidak bikin adonan teman-teman terlalu lembek. Itu contohnya seperti butter cookies nastar. Kalau teman-teman lihat di koleksi resep nih, coba aja dibuka, dilihat jumlah total fat itu dalam artian margarin, butter, itu dibandingkan dengan jumlah tepung, itu rata-rata 1:1,5. Jadi total fat, jumlah terigunya 1,5 kalinya. Itu gimana sih? Misal, total margarinnya pakai 200 gram di satu resep. Umumnya total terigunya itu kurang lebih 300 gram. Itu untuk yang masih cookies yang ada bodinya tapi nggak terlalu lumer. Kalau lumer itu kan bisa seperti lidah kucing. Kalau lidah kucing lumer banyak, itu fat atau telurnya biasanya lebih banyak dibanding terigu. Makanya dia bisa lumer, nyebar ke samping ya cookiesnya. Terus beda lagi sama seperti si kastengel. Kastengel kan favorit juga nih. Tapi kastengel teksturnya kan dia padat ya. Padat itu otomatis jumlah terigunya akan lebih banyak dibandingkan resep untuk butter cookies atau cookies seperti semprit yang renyah-renyah lainnya. Jadi perbandingan ketiga dari situ, perbandingan fat dan tepung. Yang keempat adalah proses penambahan baking soda dan baking powder. Kalau bisa dilihat juga di resep, kadang teman-teman ada yang lihat, oh resep ini ada baking sodanya, ada baking powdernya. Kadang ada juga resep yang tidak pakai. Apa sih fungsinya baking soda sama baking powder? Kalau di prinsip dasar kan baking soda, baking powder ini fungsinya adalah pengembang. Kalau di cake itu dia bantu ngembang. Kalau di cookies tujuannya apa? Sama, bantu ngembang. Cuman yang dikembangkan kalau di cookies ini kan yang tadi kita bahas di poin sebelumnya, kocokan margarin itu dia membentuk ikatan-ikatan gelembung udara tipis. Nah, itu yang waktu kita oven akan mengembang. Mengembangnya kan masing-masing ada maksimalnya, tergantung lama pengocokan. Penambahan soda kue dan baking powder ini untuk mengembangkan pori-pori itu jadi bisa lebih besar. Dan kalau lebih besar, otomatis dia teksturnya bisa lebih keras juga. Tapi ada tambahan lagi, baking powder bukan sekedar pengembang aja. Baking powder juga punya fungsi sebagai perenyah di adonan. Jadi kalau resep teman-teman menggunakan baking powder, biasanya cookiesnya akan cenderung lebih renyah. Atau minimal untuk soft cookies lah. Kalau soft cookies kalau pakai baking powder, biasanya kan mengembang. Tengahnya soft karena lama ovennya nggak terlalu lama ya. Tapi kulitnya yang luar pasti crispy. Itu ditolong dari baking powder. Topik kelima itu adalah proses pemanggangan sendiri. Setelah kita perhatiin yang awal-awal, ada proses pengocokan, kemudian bahan, perbandingan, penambahan perenyah, penambahan baking powder. Yang tidak kalah penting adalah proses panggang. Proses panggang itu faktor utama yang mempengaruhi proses pengeringan kan renyah itu pasti dari kering. Kalau kering itu renyah, tapi kalau masih basah, soft, itu dia akan seperti cuy-cuy, soft-soft seperti itu. Jadi proses baking harus tepat,
Biasanya sih, kalau untuk cookies, kalau kita mau renyah, proses baking paling sering adalah 2 kali. Ini kita ngomongnya untuk oven secara umum ya, pakai oven api bawah atau api atas bawah yang tanpa kipas. Jadi oven deck, oven listrik rumahan, oven tangkring, oven gas itu yang seperti itu. Sedangkan untuk oven yang konvek, dia kan ada kipasnya. Itu biasanya akan cenderung lebih kering. Jadi untuk kita ngomong dulu yang oven umum, deck, listrik, tangkring, gas, biasanya kita lakukan dengan 2 kali proses pemanggangan. Yang pertama untuk mencari tekstur itu dalam artian bentuk awal, pengembangannya seberapa, warnanya seberapa. Itu paling sering suhu yang dipakai kurang lebih 150 sampai 170. Tergantung jenis cookiesnya dan ukurannya. Dan waktunya untuk yang awal paling sering kurang lebih bisa 15-20 menit. Nah, setelah 15-20 menit awal, bentuk dari cookiesnya udah dapet, kemudian warnanya juga sudah dapet, tapi kalau teman-teman pegang tengahnya sering kali, apalagi yang cookies yang yang tebel-tebel itu kan bagian tengahnya masih basah tuh. Jadi harus keluarkan dulu dari ovennya yang suhu 150-170, keluarkan, suhu oven turunkan sampai 100 derajat. Setelah itu cookies kita masukkan kembali, kita panggang selama 1 jam. Kalau kita panggang 1 jam dengan suhu 100 derajat, apinya atas bawah atau bawah aja, nggak masalah, itu dia nggak akan terlalu berpengaruh dengan warna. Jadi cookies teman-teman nggak akan tambah gosong meskipun dipanggang selama 1 jam. Jadi proses kedua ini fungsinya hanya untuk mengeringkan. Jadi kayak kita panaskan pelan-pelan sebatas adonan kita nggak tambah coklat, nggak tambah gosong, tapi uap air itu dipaksa untuk keluar. Ini juga bedanya dengan oven konvek atau oven dengan fan lainnya. Biasanya kalau oven dengan fan konvek itu 1 kali baking sudah cukup. Jadi semisal pakai suhunya direndahin ya, tapi kalau konvek karena dia kan lebih panas. Kalau di resep 170, kalau dengan konvek bisa diturunkan sampai 160. Kemudian 160 dipanggang kurang lebih 20 menit. Nanti biasanya hasilnya akan lebih kering dibanding oven deck. Tapi ini pun untuk beberapa kasus cookies tertentu diperhatikan juga untuk keperluan panggang kedua atau enggak ya. Itu proses panggang. Kemudian yang tidak kalah penting, keenam, setelah proses panggang, pastikan pengemasan diperhatikan ya. Pengemasan kenapa diperhatikan? Karena kalau semisal kita kan keluar nih, cookies keluar dari oven sudah renyah, tapi kan panas. Selama cookies kita pegang ini panas, dia masih mengeluarkan uap air, masih ada proses pembuangan uap air. Makanya cookies itu pastikan setelah dikeringkan masih biarkan di luar mungkin 5-10 menit, bahkan mungkin 20 menit kalau jumlahnya banyak. Sampai kalau teman-teman pegang suhunya dia sudah cukup dingin seperti apa? Kurang lebih suhu ruangan, jadi dipegang aja, udah nggak terasa panas. Kenapa? Kalau misal masih kondisi hangat-hangat seperti itu dimasukkan, kan ada pembuangan uap air. Nanti setelah itu teman-teman masukkan kotak atau tempat plastik, uap air yang terbuang ini akan terjebak di dalam plastik, nanti hasilnya dia akan turun lagi ke cookies. Ya. Jadi penyimpanan cukup penting. Karena penting, penyimpanan akan aku bahas lebih detail ya. Ini kan secara umum pastikan dia suhunya dingin sebelum di packing. Tapi packingnya kira-kira seperti apa sih yang biar bisa renyah, awet, dan lebih tahan lama? Kita akan pembahasan di episode selanjutnya, akan aku upload di minggu depan. Jadi jangan lupa, kalau teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan topik-topik yang akan aku update tiap minggunya. Plus kalau misal ada teman-teman yang kurang paham penjelasan-penjelasan yang aku buat, bisa tulis di komen, aku akan bantu jelaskan secepatnya. Dan kalau misal ada teman-teman mau request, mungkin aku pingin bikin cookies seperti ini atau cookies seperti ini, dan seandainya aku belum pernah bikin, teman-teman bisa request aja di kolom komentar, aku akan buatkan secepatnya. Oke teman-teman, semoga
tips baking hari ini bermanfaat bagi teman-teman, apalagi yang sudah siap-siap nih mau persiapan bikin cookies untuk lebaran. Jadi tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.